Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parley 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari FIFA 855 mengadakan event Parley dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 8 ya, sampai dengan 9 Oktober ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk prediksi malam ini atau dini hari, saya akan review kembali ya prediksi saya yang kemarin ya. Oke, untuk Hoffenheim berhadapan dengan Werder Bremen di laga ini kita gagal ya kemarin teman-teman, karena kemarin kita mengambil Hoffenheim di handicap min seperempat bola. Sedangkan untuk Lyon ya berhadapan dengan Toulouse. Di laga ini juga kita gagal ya, karena kemarin kita memilih Lyon di handicap min 1 bola. Sedangkan untuk Osasuna ya berhadapan dengan Valencia, di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Jadi untuk PPR berhadapan dengan Reading, di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil PPR yang di cup 0,5 atau di setengah bola. Oke, untuk Gijon berhadapan dengan Villarreal B ya, di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Sporting Gijon yang di cup min 0,5 atau di setengah bola ya. Oke teman-teman, selamat jika yang masuk untuk prediksi kemarin. Kita masuk di 3 pertandingan atau di 3 laga, dan kita gagal juga di 2 laga ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di playstore kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke prediksi kita malam ini ya, atau dini hari ya. Seperti biasanya saya akan bahas 5 laga, yaitu dari Liga Premier Inggris dan La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Liga Premier Inggris ya, di mana Bournemouth akan menjamu Leicester City ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Leicester ya. Dari Bournemouth saya melihat ada 3 pemain yang akan absen dan 3 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Leicester sendiri ada 4 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 pertandingan untuk 5 laga terakhir dari Bournemouth terbilang tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Leicester sendiri, Leicester tampil terbilang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan beruntun ya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Bournemouth dengan Leicester, di mana Bournemouth 2 kali menang, sementara Leicester City juga 2 kali menang, dan di 1 pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini teman-teman, di mana untuk Bournemouth saat ini berada di peringkat ke-13 dengan 9 poin, sementara Leicester saat ini ada di peringkat bawah, yaitu dengan peringkat ke-19 dengan 4 poin saja. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya untuk kedua tim antara Bournemouth dengan Leicester ya. Kalau saya melihat untuk 5 performa kedua tim, memang Bournemouth terbilang cukup bagus ya, dan di mana Leicester menampilkan performa yang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja ya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara kedua tim ini, Bournemouth antara Leicester, saya lebih yakin ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Leicester cukup handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sah ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana Chelsea akan berhadapan dengan Wolves ya. Oke, untuk peluang di sini memang terlihat lebih besar ke Chelsea sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Chelsea saya melihat 1 pemain yang akan absen dan ada 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Wolves sendiri ada terlihat 6 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Chelsea tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan saja. Sementara untuk Wolves sendiri terbilang tampil tidak terlalu bagus, yang hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan beruntun ya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Chelsea dengan Wolves, di mana Wolves 1 kali menang, sementara Chelsea juga 1 kali menang, dan di 3 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Chelsea ada di peringkat ke-5 dengan 13 poin, sementara untuk Wolves saat ini ada di peringkat bawah, yaitu peringkat 18 dengan 6 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan untuk Chelsea dengan Wolves. Kalau untuk performa kedua tim, Chelsea memang tampil cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Wolves hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Chelsea dengan Wolves. Jadi menurut analisa saya teman-teman, antara kedua tim ini, antara Chelsea dengan Wolves, saya lebih akan mengambil tuan rumah, yaitu Chelsea cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saja.
Oke teman-teman, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris ya, di mana Manchester City akan menjamu Southampton ya. Oke, di sini untuk peluang jelas lebih besar ke Manchester City, apalagi untuk malam ini sebagai tuan rumah ya teman-teman. Jadi untuk dari Manchester City saya melihat di sini ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Southampton juga ada 2 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Manchester City ya tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 laganya dengan kemenangan. Sementara untuk Southampton sendiri tampil dengan cukup buruk, yaitu hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Manchester City dengan Southampton, Manchester City 3 kali menang, sementara Southampton ya tidak pernah menang untuk 5 kali pertemuannya, sementara di 2 pertemuan berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Manchester City ada di peringkat runner up, yaitu peringkat kedua dengan 20 poin, sementara untuk Southampton saat ini ada di peringkat ke-16 dengan 7 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Manchester City dengan Southampton. Kalau untuk performa kedua tim, Manchester City memang tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 5 kali kemenangan beruntun ya. Sementara untuk Southampton sendiri tampil dibilang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk Manchester City dengan Southampton jelas saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Manchester City cukup handicap min 2/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehadiah. Oke, lanjut lagi untuk ke laga selanjutnya dari La Liga Spanyol, di mana Almeria akan menjamu Rayo Vallecano ya. Oke, di sini untuk peluang saya lihat lebih ke Rayo Vallecano sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti dini hari. Dari Almeria saya melihat di sini ada banyak pemain yang akan absen, yaitu ada 6 pemain yang akan absen, sementara dari Rayo Vallecano juga terlihat 2 pemain yang akan absen ya teman-teman. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Almeria tampil dengan cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan beruntun ya. Sementara untuk Rayo Vallecano sendiri tampil lebih cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan juga ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Rayo Vallecano dengan Almeria, di mana Rayo Vallecano 2 kali menang, sementara Almeria juga 2 kali menang, dan di sisa 1 pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, dari untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Rayo Vallecano ada di peringkat 10 dengan 10 poin, sementara Almeria saat ini ada di peringkat ke-18 dengan 4 poin ya. Oke teman-teman, jelas sedikit analisa antara Almeria dengan Rayo Vallecano. Selalu lihat untuk 5 performa kedua tim. Almeria bilang tampil dengan cukup buruk untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Rayo juga tampil bilang cukup bagus ya. Sementara untuk posisi peringkat cukup jauh ya untuk antara Rayo Vallecano dengan Almeria. Jadi untuk analisa saya teman-teman, untuk kedua tim ini antara Almeria dengan Rayo Vallecano, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu ya teman-teman, yaitu Rayo Vallecano cukup handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir teman-teman, masih dari La Liga Spanyol ya, dimana Atletico Madrid akan menjamu Girona ya. Oke, dan di sini untuk peluang jelas lebih ke Atletico Madrid di sini, apalagi sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti. Dari Atletico Madrid sendiri saya melihat 3 pemain yang akan absen, sementara dari Girona ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Untuk 5 laga terakhir dari Atletico Madrid, di mana Atletico Madrid mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingannya dengan terbilang cukup bagus juga, yaitu meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Girona sendiri mengakhiri 5 pertandingan terbilang tidak terlalu bagus, hanya meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahannya. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara Atletico Madrid dengan Girona, di mana Atletico Madrid hanya 1 kali menang, sementara Girona tidak pernah menang untuk 5 kali pertemuannya dengan Atletico. Sementara di 4 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, dari posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Atletico Madrid saat ini ada di peringkat ke-6 ya dengan 13 poin, sementara Girona saat ini ada di peringkat ke-13 dengan 7 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Atletico Madrid dengan Girona. Kalau saya untuk lihat untuk performa kedua tim, Atletico Madrid hanya mampu meraih 2 kali kemenangan untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Girona hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan tidak menampilkan performa yang cukup bagus untuk Girona sendiri. Jadi untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh untuk kedua tim ini antara Atletico Madrid dengan Girona. Jadi untuk analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim ini saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Atletico Madrid cukup handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum sama akhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Bournemouth berhadapan dengan Leicester City, saya mengambil Leicester handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Chelsea berhadapan dengan Wolves, saya mengambil Chelsea handicap min 1/4 bola. Sementara untuk Manchester City berhadapan dengan Southampton, saya mengambil Manchester City handicap min 2/4 bola. Jadi untuk
Almeria berhadapan dengan Rayo Vallecano. Saya mengambil Rayo Vallecano dengan dikap 0,5 atau di setengah bola. Sedangkan untuk Atletico Madrid berhadapan dengan Girona, saya mengambil Atletico Madrid yang dekat min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Oke, dan untuk tambahan mik parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin atau dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat siang dan salam olahraga.